Salam, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur kita bertemu dalam renungan kita hari ini. Bersyukur untuk kasih Tuhan, bersyukur juga untuk berkat anugerah Tuhan. Dan kita bersyukur juga rencana-rencana Tuhan sangat indah untuk kehidupan kita. Amin. Kita akan merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya, agar kita lebih sungguh-sungguh lagi merenungkan firman Tuhan, agar iman kita bertumbuh dan berbuah. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan hari ini, kita mau memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, indah rencanamu Tuhan. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku, walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak berdaya menghadapi semua. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Tapi ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah si pemberontak dan si cemar, hai kota yang penuh penindasan. Ia tidak mau mendengarkan teguran siapapun dan tidak mempedulikan kecaman. Kepada Tuhan ia tidak percaya dan kepada Allahnya ia tidak menghadap. Para pemukanya di tengah-tengahnya adalah singa yang mengaum. Para hakimnya adalah serigala yang pada waktu malam yang tidak meninggalkan apapun sampai pagi hari. Para nabinya adalah orang-orang ceroboh dan pengkhianat. Para imamnya menajiskan apa yang kudus, memperkosa hukum Taurat. Tetapi Tuhan adil, di tengah-tengahnya tidak berbuat kelaliman. Pagi demi pagi ia memberi hukumnya, itu tidak pernah ketinggalan. Pada waktu fajar, tetapi orang lalim tidak kenal malu. Aku telah melenyapkan bangsa-bangsa, menara-menara penjuru mereka telah musnah. Aku telah merusakkan jalan-jalannya, sehingga tidak ada orang yang lewat. Kota-kota mereka telah ditanduskan, sehingga tidak ada orang dan tidak ada penduduk. Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan mempedulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka. Oleh karena itu tunggulah aku, demikianlah firman Tuhan, pada hari aku bangkit sebagai saksi.
Sebab keputusanku ialah mengumpulkan bangsa-bangsa dan menghimpunkan kerajaan-kerajaan untuk menumpahkan ke atas mereka geramku, yakni segenap murkaku yang bernyala-nyala. Sebab seluruh bumi akan dimakan habis oleh api cemburuku. Amin. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah penghukuman pada hari Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, Tuhan adalah hakim yang adil, hakim atas seluruh bumi. Segala-galanya itu adil dan benar. Kasih-Nya melingkupi seluruh bumi dan seluruh bangsa-bangsa. Amin. Ya, sidang jemaat Tuhan, begitu pula murkanya akan melanda seluruh bumi dan bangsa-bangsa yang tidak menghormati kekudusannya, yang tidak menghormati segala firman-Nya, bahkan tidak terkecuali umat pilihannya. Jangan sangka karena kita sudah umat pilihan Tuhan, kalau sudah umat pilihan Tuhan, kita bebas dari hukuman. Tidak. Kalau kita menyimpang, Tuhan akan hukum kita. Ya, sidang jemaat Tuhan. Saat ini yang kita pelajari, yang kita renungkan hari ini, perikop ini dibuka dengan sebuah kecaman Allah, bahwa Allah telah memberontak, bahwa Israel telah memberontak dan berlaku cemar, serta para pemimpinnya menindas rakyat. Mereka telah menulikan, istilahnya mereka menutup telinganya dengan terhadap teguran dan kecaman Allah. Sikap tersebut memperlihatkan kesengajaan sebenarnya, penolakan terhadap Allah, dan mereka pun berhenti beribadah kepadanya, menolak segala firman yang ada, perintah yang ada, menutup telinganya, menutup matanya, menutup mulutnya, tidak mau mendengarkan firman Tuhan yang diperdengarkan kepada mereka. Para pemimpin seharusnya menjadi pelindung bagi umat Tuhan, justru berlaku jahat dengan merampas hak orang-orang miskin dengan tidak bersisa. Artinya pemimpin kejam, melakukan kekejaman kepada rakyatnya. Ya. Dan jemaat Tuhan, para nabi sepatutnya menjadi wakil Allah untuk menyatakan kebenaran, justru mengkhianati kebenaran itu. Ya. Demikian pula para imam menajiskan tempat kudus Tuhan dengan beribadah kepada Allah bangsa lain. Mereka telah meninggalkan Taurat Tuhan. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau mendengarkan firman itu, yang tidak mau mendengarkan perintah daripada Tuhan melalui nabinya. Mereka seolah-olah menjalankan perintah, tetapi tidak. Ya, mereka hanya menjalankan rutinitas mereka saja. Apa yang mereka suka lakukan. Ya, mereka tidak mengindahkan daripada firman atau perintah daripada Tuhan Allah melalui nabinya. Allah menunjukkan murkanya atas bangsa-bangsa yang melakukan ketidakadilan, atas orang yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Tujuannya adalah agar orang Israel, agar kita menjadikan hal itu sebagai sebuah pelajaran untuk kita jalan pertobatan, meninggalkan Allah bangsa asing, kembali hidup dalam kebenaran dan keadilan sesuai dengan hukum Tuhan, ya, Taurat Tuhan. Tetapi sidang jemaat Tuhan, mereka tetap dalam pendiriannya, tidak mau bertobat. Ada orang seperti itu, dan malahan semakin gencar berbuat kejahatan dalam kehidupannya. Ya, mereka tidak peduli atas perintah itu. Karena itu Tuhan akan memperlihatkan kemahakuasaannya dengan membumi hanguskan seluruh bangsa-bangsa dan kerajaan dengan amarah dan api cemburunya dan murkanya atas kedengkian hati mereka. Hukuman yang luar biasa. Ya, hukuman yang luar biasa sih jemaat Tuhan. Allah itu memang Maha Kasih, namun pada saat yang sama juga
Ia Maha Adil. Berulang kali dinyatakan bahwa pada hari Tuhan, Ia akan menghakimi manusia berdasarkan perbuatan dan hati. Karena itu sidang jemaat Tuhan, mari kita sama-sama bertobat dari cara hidup menurut daging. Karena murka Tuhan tidak turun atas kita. Ada kita hidup menurut roh Allah, bukan roh kedagingan kita, bukan menurut roh dunia ini. Ya, agar nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada penghukuman pada hari Tuhan, kita tidak akan masuk ke dalamnya. Dan kita akan bersukaria, bersorak-sorai di surga bersama-sama dengan yang lain, bersama dengan Allah, bersama dengan Tuhan. Kami percaya sidang jemaat Tuhan, hari ini kita belajar bahwa penghukuman pada hari Tuhan itu nyata. Mari kita sendengkan telinga kita mau dengaran atas suara Tuhan dan mau kita melakukan segala sesuatu sesuai dengan perintah Tuhan. Jangan dingilkan hati kita, jangan keraskan hati kita. Bertobatlah, rendahkan diri agar kita mau diberkati oleh Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan bahwa penghukuman pada hari Tuhan itu nyata, pasti. Tapi kami mau ya Tuhan, berkati Tuhan, dan kami tidak mau ambil dalam penghukuman itu, tapi kami mau diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.